Nabila Syakib. Nadila Hussein sekarang. Sekarang Nadila Hussein. Arab nih yang gue undang hari ini. Jadi dia wanita yang di imigrasi. Enggak gitu. Enggak gitu ceritanya. Umur berapa lu? Umur sekarang 23. Aduh, masih muda. Ya, gue 27, masih bisa lah ya. Masih oke lah ya. Anak keberapa Nabila? Anak keempat dari 5 saudara. Kakaknya cakep-cakep. Udah menikah, sayang sekali. Udah, sayang sekali ya. Sayang, kurang beruntung. Sayang sekali, telat nih. Kurang beruntung. Lu Arab ya? Iya. Jadi nyokap bokap ya. Jadi? Bonyok ya katanya, bonyok bokap nyokap memang Arab sih. Arab banget. Tulen. Tulen memang. Arab tuh gitu ya, kawin sama Arab ya? Iya, tapi aku pengen jadi yang pembeda nanti ya. Nah ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Awal-awal kita bahas itu ya. Lu kerja di mana? TVRI ya? Iya, TVRI. Maaf ya Bapak-bapak TVRI. Kalau ini lebih bagus. Tolong pasang iklan TVRI. Boleh. Sebelumnya gue mau bilang thank you lu mau dateng. Iya. Sayangnya diantar cowoknya. Cowoknya nunggu di bawah. Biar menghindari gitu ya. Menghindari konflik. Gitu. Jadi nanti kita bisa catatan lebih lanjut. Oh. Bel, gue pengen nanya. Apa? Arab tuh, kenapa nikahnya harus sama Arab? Nah, itu pengen jawab juga ya. Sebenarnya itu tergantung dari keluarga masing-masing lagi sih. Ada keluarga yang memang kayaknya, oh ini anak gue nih Arab, gue udah kawin dengan Arab tulen. Terus juga turunan gue yang di atasnya tuh udah Arab tulen. Nah, anak gue mesti kawin sama Arab juga. Nah, ada memang orang tua yang pengen anaknya juga kawin sebangsa gitu ya, supaya ya itu tadi keturunannya nggak berubah gitu. Oh, biar tetap manjung. Gitu. Ataupun pengen sampai nanti cicit-cicitnya juga sama gitu. Jadi nggak ada alasan lain kayak mempertahankan marga gitu. Iya, itu juga sih mempertahankan marga, dan juga makanya balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ada banyak juga kok Arab tapi nikahnya nggak sama Arab. Iya, tapi kaya. Harus banget ya kaya. Nggak semarga nggak apa-apa, cowoknya tapi kaya gitu. Iya. Kayaknya sekarang itu juga udah jadi pilihan deh ya. Karena sekarang muka kan nggak bisa ngasih makan ya kan. Bener juga sih, itu juga realistis ya nggak sih? Realistis juga, tapi ya balik lagi sih kalau Nadila pribadi itu tentang kecocokan sih. Soalnya sekarang tahu sendiri kan berita macem-macem nih kan tentang ya cowok yang beginilah, yang begitulah. Jadi ketika dapet yang udah benar-benar sayang, udah benar-benar nerima kita apa adanya, udah tahu semua kekurangan kita tapi tetap bertahan dan setia, dan juga udah tahu misalnya ya setiap orang pasti punya konflik gitu, konflik keluarga dan juga konflik pribadi, dan dia berusaha mau ngebantu itu, ya kita jadi respect gitu bahwa ternyata masih ada loh orang yang benar-benar mau nemenin kita, mulai dari, jadi bukan cuman cewek aja nemenin cowok dari nol ya, tapi dari cowok juga nemenin ceweknya dari nol gitu. Ketika kita memang benar-benar yang sifat sikap kita yang masih kayak childish, terus juga yang kadang suka marah tiba-tiba, terus juga yang kayak ya pokoknya yang benar-benar buat orang yang kadang kalau yang sekilas ngelihat ilfeel, tapi dia masih bertahan dan mau ngerubah sifat sikap kita kan, kita jadinya pengen bertahan sama tuh cowok gitu, bukan yang ngelihat sifat sikap kita malah ninggalin gitu. Itu cewek. Kalau cowok enggak. Kalau cowok enggak ya? Cowok enggak. Ini kan belum nih. Baru jadian nih. Tunggu 2 bulan, 3 bulan ya kan? Udah jalan-jalan dulu. Iya sih. Papa, Om, Tante, mau bawa Nabila jalan-jalan dulu ya. Ya biasalah cowok ya. Tapi gini ya, kalau di Arab itu sebenarnya tidak membenarkan pacaran ya. Iya, nggak ada gitu. Tapi kalau gue
pacaran tuh nggak masalah. Nggak masalah ya? Cuma yang jadi masalahnya kan, sorry ya, kayak Ustadz dikit ya. Zinanya kan. Iya benar. Pacaran mah pacaran aja. Cuma yang nggak boleh itu kan zinanya. Cuma yang enak itu kan itu. Iya, karena orang ketiganya setan kan. Iya. Jadi pasti enak Ada gitu. ada sport Enak. pacaran tuh gitu. kita ada sporternya. Iya. Ayo jangan dong. Apakah engkau mencintaiku? Iya. Itu ya bahaya ya. Berikanlah sesuatu sebelum kita menikah. Drive. Wah. Jadi lu kayak gitu nggak? Enggak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bokap lu nih asli marganya apa? Kalau bokap Atamimi. Oh, Atamimi. Nyokap Al-As. Al-As. Iya. Al-As tuh mama orang Jakarta sih. Iya, Al-As. Al-As. Banyak tanah Jadi abang nggak Al-As. ada. Atlas. Bener loh. Penjual karpet tuh rata-rata kan? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kaya lo jual karpet lo di Iya sih, pengen Jakarta lo. kecipratan kayaknya aja boleh kan? Lu suka dagang nggak? Iya, soalnya nyokap juga dagang. Oh, Jadi, tapi sekarang udah nggak lagi sih. Arab mana, mak lu? Arab kebon nanas, say. Oh, kebun nanas. Gue sangkain itu Condet. condet. Gue dulu kan temen gue anak condet semua. Iya, kayaknya kalau Arab tuh kalau di Jakarta identik dengan condet, Condet, ya. iya itu. Condet kayaknya satu. Lu kalau nih ya, buat yang nonton ya, orang Pontianak kalau masuk condet itu wangi. Parfum. Iya, karena toko parfum rata-rata. Toko parfum. Assalamualaikum. Dia kan ada yang ada apa dupa ya, dupa. Iya, buhur. Buhur. Ya, gue juga di rumah suka bakar itu. Iya. Kalau gue bukan Arab, kalau gue Pakistan. Oh. Marganya Khan. Jadi Shahrukh Khan, Salman Khan. Cuma gue kecipratan yang Apanya? jeleknya. Kawenya. Sama nasibnya belum kecipratan. Gak apa-apa lah ya. Yang Iya. penting setidaknya ada lah dibanggakan. Bener gak? Ya udah punya 2 anak, mau apa lagi? Pasrah aja. Ngaku ternyata pemirsa ya, ngaku. Iya, nggak boleh bohong dong. Oh, biasanya tuh yang di luar. Nggak mungkin. Bil, menurut gue kalau ada laki-laki mau bandel seperti apapun dan dia bisa bilang gue jomblo padahal dia punya anak, menurut gue itu lu laki-laki yang sangat buruk. Nggak gentleman ya. Iya, ketika gini, cowok walaupun udah beristri ya kan, ataupun istri sudah bersuami ya kan, dia nggak boleh menutupi identitasnya ketika dia mau melakukan sesuatu hal yang buruk. Iya, bener Harus sih. gila lu bilang enggak tuh kan berarti kita nggak mensyukuri, padahal kebahagiaan tuh anak lu kan. Iya, dan mudah-mudahan para lelaki-lelaki yang seperti itu nonton podcast kali ini ya. Soalnya hostnya bahaya Ini juga. luar biasa nih, Bu. Ini Iya, dapat gentle, harus gentle. Jadi mau senakal-nakal apapun harus masih ingat ya, anak dan istri di rumah. Karena dosa itu kadang harus diomongin. Oh. Iya, kenapa gue bilang harus diomongin? Ketika kita berani jadi cowok gentleman ngomongin itu, maka kita akan dia ngontrol. Oh. Kelemahan orang yang berbuat buruk karena dia nggak ngomong dan nggak ada yang ngasih tahu, ya nggak sih? Iya benar. Nah kayak lu juga, lu diem-diem ya kan di Enggak sih, kamar. ngomong. Oh, iya. Enggak sih ngomong kan berarti. Tiba-tiba malam minggu ya kan. Bil. Tadi gue habis nonton channelnya Bos Podcast dan gue rasa kalau gue bahas ini sama lu bakalan seru juga. Apa tuh? Lu percaya nggak sama yang namanya karma? Percaya pakai banget. Iya. Kenapa? Karena kalau Nadila sendiri ya, Nadila tuh selalu berprinsip kalau Nadila, misalnya contoh kecil ya, gue nggak suka diatur, berarti gue jangan ngatur orang, Oh. gitu. Terus misalnya, pokoknya hal apapun yang gue nggak suka, gue harus menghindari itu gue lakukan ke orang lain. Jadi lu lakuin itu ke diri lu sendiri? Enggak juga. Enggak. Jadi apapun yang gue nggak suka, gue hindarin. Pernah nggak lu ngalamin yang lu rasa itu karma? Karma. Yang lu rasain gitu, entah lu pelit kasih contekan gitu atau apa gitu. Mungkin kalau yang pernah gue rasain gitu ya, pernah make
jelek banget gitu ya. Itu bukan karma sih, tapi kayak apa ya, hasil dari kebaikan gue gitu. Gue pernah. Kalau itu bukan karma dong. Iya maksudnya gini. Jadi dengan artinya itu membuat gue sadar bahwa apapun yang gue lakukan itu pasti ada balasannya. Oh, jadi lu istilahnya gini, balasan baik karena berbuat baik, bukan yang buruknya lu lakuin ya. Iya. Jadi istilahnya kebalikan. Contohnya kebalikan. Contohnya gimana? Contohnya waktu itu gue bener-bener nggak ada duit. Duit gue pas-pasan. Tapi waktu itu gue nih tahu kalau orang terdekat gue lagi butuh banget. Butuh banget. Ya udah gue kasih duit gue. Terus nggak ada nih, gue nggak tahu nih gue bakal kerjaan gue juga nggak ada dikasih tahu, gue siaran gue apa nggak ada dikasih tahu. Tapi gue pikir ya udahlah, karena gue hidup masih dengan orang tua gue, setidaknya gue makan enak, tidur juga masih enak gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, lu ngirit buat jajan ya nggak. Nggak lamanya begitu gue ngasih tuh malam, besokannya langsung dateng kerjaan gue langsung jebret. Oh gitu ya, nggak disangka-sangka ya? Iya bener-bener kayak. Jadi kayak gini dong sebenarnya, kadang tuh sesuatu yang datang ke kita, kita rasa mungkin itu ujian dari Tuhan ya nggak sih, sebelum ngasih hadiahnya gitu loh. Jadi kayak dihanterin gitu kan, lu nolong orang dulu nih kata Tuhan gitu kan, dikirim lah si orang ini tadi kan, terus tau-taunya besoknya dijawab. Iya, kadang tuh yang kayak gitu tuh nggak butuh waktu lama loh buat nunjukin ke kita gitu bahwa tepat sasaran gitu, bahwa rezeki lo ini nggak bakal ketukar. Tapi gitu. kan susah jadi orang yang berpikirnya positif. Iya, memang susah. Selalu banyak kayak bisikan-bisikan ya, bisikan-bisikan negatif gitu. Gimana kalau gitu. Selalu kayak kemungkinan terburuk. Tapi kalau Nadila tuh kalau misalnya ngelangkah, nih udah tahu resikonya apa sih yang paling terburuk. Kira-kira gue udah siap belum nih kalau misalnya gue milih jalan ini, resikonya begini gitu. Contohnya pacaran gitu ya? Enggak juga sih. Udah di booking dulu. Nyokap kan Jakarta ya? Nyokap berarti keluarganya semuanya Jakarta. Iya. Bokap sini. Nyokap lu kesini karena nikah sama bokap. Iya. Apa memang ketemunya Jakarta apa di sini? Karena bonyok gue sepupu misanan. Oh begitu, jadi dijodohin ya pas lagi kondangan pasti. Iya kayaknya kalau di Jakarta ataupun bagi orang-orang Arab ya, kondangan itu adalah jalan ninja mencari jodoh loh saya. Iya gitu biasanya. Iya, jadi waktu kondangan tuh bener-bener, makanya kalau kondangan bener-bener all out banget ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Enggak, itu kalau emang bisa semuanya jahit beli yang baru gitu. Enggak, itu emang tabiat perempuan. Lu nggak usah ngebelain diri lu. Perempuan itu ya, nih gua omongin perempuan itu kondangan aja beli baju baru. Iya. Padahal cuma sekali pakai. Iya. Nanti kondangan lagi beli lagi, ya nggak? Tapi gue orangnya nggak demen kondangan. Iya. Ya kan kalau dipaksa gimana? Itu bener-bener kalau udah keluarga deket doang. Oh, berarti dosa dong lu. Undangan kan wajib. Enggak, siapa bilang wajib? Diundang itu hukumnya wajib. Iya kan udah dia mewakil. Oh iya, berarti undangannya bukan temen lu pribadi. Iya, bukan. Undangan kayak keluarga jauh atau keluarga-keluargaan gitu kan. Dan itu lu pasti pas udah punya cowok kan? Enggak. Boleh ditanya ya. Kalau sekarang nyokap gue ngelihat nih, dia. Oh iya, Umi nanti komen ya, yang baik-baik nih. Ini benar-benar dari dulu. Oh gitu. Benar-benar ya? dari dulu banget, dari zaman SMP udah memang nggak demen kondangan. Ya gitu ya. Karena menurut Nadila ya, pada waktu itu sampai sekarang juga. Iya. Lamaan siap-siapnya daripada kondangan. Iya gak? Ya itu mah bukan faktor itunya, elunya aja emang suka dandannya lama. Ya datang gitu aja, gua aja kadang-kadang pakai baju habis bekerja udah balik. Iya, itu kan cowok. Kalau kita cewek apalagi yang belum nikah kan, kita yang diomelin kalau kitanya nggak all out ataupun yang kayak biasa-biasa aja. Kenapa sih? Lo beneran misalnya gue pakai baju begini kondangan, beneran kondangan begini kan? Iya sih. Mungkin.
Iya nggak? Iya juga sih. Bener sih. Kalau bisa kondangan gue begini ya gue pergi kondangan. Iya sih, bener. Tapi juga. kan kayak kalau orang lihat kita kondangan begini, kayaknya nggak ngehargain yang ngawinin. Iya bener sih. Nanti komennya malah jelek ya. Komennya, aduh, kok dianya begitu sih pakai baju. Ya mending gue nggak usah datang udah. Gue jalan. Kalau gue sih prinsipnya rapi aja sih. Rapi, maksudnya memenuhi standar. Kalau cowok sih nyaman rapi, kemeja jadi. Lu kaos nggak mungkin kan lu pakai kaos kutang. Itu juga luar biasa ya. Udah nggak dandan, cuma pakai juga kaos kutang. Lu kuliah di mana? Di Untan. Fakultas apa? Hukum. Oh, anak hukum. Anak hukum. Jadi lulus tahun berapa kemarin? 2020 kemarin. Oh, baru dong. Baru. Langsung kerja. Enggak sih, kerjanya memang dulu dari sambil kuliah sambil kerja. Oh, sebenarnya rajin. kerja tuh ada ceritanya loh. Oh iya. Jadi dulu. Ya tadi kan udah lu ceritain. Enggak, yang ya. sedekah. Bukan gara-gara sedekah sebenarnya, itu gara-gara waktu 2015 nggak ada keterima di satupun fakultas loh. Oh iya. Bener-bener iya. abis SMA, lulus SMA, nganggur setahun. Terus lu ikhlas. Gue ikhlas gitu ya, mencoba ikhlas ya sebenarnya. Iya. Karena kayaknya semua orang ketemu gue sampai tiang listrik pun gitu kayaknya nanya deh, nggak kuliah di mana gitu kan. Iya. Sama kasusnya kayak adik gue kan kuliah. Terus dia nggak jadi kumlot gara-gara ada pas terakhir mata kuliahnya C, gitu kan, karena dia balik ke Kalimantan. Totonya dia kayak sedih banget. Terus gue nasihatin cuma gini, kadang Tuhan tuh nguji kita sebelum menghadiahkan kita sesuatu. Tau-taunya dia tes Danamon MT-nya tuh langsung keterima. Wow. Yang teman-temannya yang lain pada belum gitu. Jadi gue bilang, ya itu hadiah lo. Tuhan nggak ngasih lo sempurna di cum laude, ya kan? Ya walaupun IPK-nya tinggi gitu ya, 38,5 seingat gue. Tapi dianya nggak cum laude karena ada C kan. Nah tapi gue kasih tahu dia, ingat, lu keterima kan kerjaan sebelum lu wisuda, gue bilang. Memang sih benar. Jadi kadang tuh selalu berpikir begini, sedalam-dalam kesakitan, kesedihan kita, sebesar-besar itulah kebahagiaan yang akan kita jumpai. Anda menyesal kan sudah menikah? Makanya saya bilang jangan menikah dulu. Tamu kita ini adalah aset. Dia Saripah loh bininya. Wah. Saripah bini lo kan? Iya. Jadi benar, kayaknya tuh kalau prinsip kita tuh begitu. Jadi kalau Nadila sendiri, gue nggak suka gue terlarut dalam kesedihan yang dalam. Iya, nggak boleh. Boleh sedih tapi nggak boleh lama. Boleh sedih tapi nggak boleh lama. Lu harus move on gitu. Move on, lu jalani hidup lo. Senang juga gitu, Bil. Nggak boleh terlalu berlebihan. Nggak boleh berlebihan karena roda terus berputar. Bener, kita nggak pernah tahu. Bentar dia sedih nih, terus kayak bener-bener di titik terendah ya, bener-bener kayak down banget. Tapi abis itu kita juga di atas bener-bener titik kita yang paling tinggi selama hidup kita. Bener banget. Tapi gue mau nanya. Lu pernah nggak di titik yang bener-bener susah banget? Bener, pernah, sering. Karena karena bokap gue udah meninggal tahun 2016. Dari situ gue udah bener-bener ngerasain di titik terendah, bener-bener terendah dalam hidup gue. Karena ibaratnya di rumah, gue udah hilang atap. Gue udah hilang atap bener-bener. Jadi begitu bokap meninggal, udah bener-bener gue ngerasain hujan petir langsung, panas bedengkang nih Pontianaknya langsung bener-bener dirasain. Lu sayang sama bokap lo? Sayang. Terus juga karena gue sekarang tinggal punya nyokap gue, terus juga saudara-saudara gue. Berapa saudara tadi? 5. Lu keempat? Gue keempat. Jadi kayak bener-bener setelah itu percaya bahwa nggak ada satupun orang yang bisa dipercaya, keluarga sekalipun. Yang bisa lo percaya adalah diri lo dan saudara lo, itu doang. Itu doang yang bisa lo percaya. Karena mau sedekat apapun keluarga lo ke lo, itu yang biasanya nusuknya paling dalam. Bener, itu biasa kejadian. Karena gini, ketika hubungan emosional itu dekat, kita kadang itu berharap orang-orang yang dulunya mungkin pernah dibantu oleh kita bantu balik gitu. Bantu balik ketika kita dalam kondisi terpuruk. Tapi kadang-kadang disitulah kita bisa melihat sebenarnya sih
itu terjadi sebenarnya gini sih. Menurut gue bukan salah dia juga. Iya. Tapi kadang gini, kita mampu dikasih Allah itu mampu untuk menolong orang lain, sedangkan orang lain itu belum tentu mampu menolong kita. Iya. Sebenarnya kalau berpikir Iya. positifnya begitu. Iya, benar. Makanya kalau sekarang ya, kalau dibilang kalau mau percaya sama orang tuh udah susah sekali karena sudah pernah dihianatin berkali-kali gitu. Iya. Jadi benar-benar kalau ada apapun, kita makanya sekarang kayak menutup diri loh dari Iya. orang. Karena apa, kayak cukup aja kita yang tahu, kita yang cari solusinya gimana, karena orang tahu pun dia nggak bakalan bantu, Ya, kayak pengen kepo doang. Nggak bisa. Jadi kalau diri sendiri itu ya berdiri dengan kaki sendiri, Iya. melangkah sendiri. Walaupun lu itu ada di sekeliling lu orang-orang. Iya. Tapi tetap ya kayak contoh ya, kayak kesehatan ya. Iya. Kita analogiin gitu ya. Kesehatan ya balik lagi ke kita diri sendiri yang menjaganya, yang merawatnya gitu loh. Biar kita bisa tetap sehat. Ya gitu juga kehidupan. Apalagi ya banyak kepala ya kan. Iya. Tapi Bella, yang mau gue tanya, bokap lu udah nggak ada. Kenangan yang paling lu rindu lagi sama bokap lu ketika bokap lu nggak ada apa? Didikannya sih. Kenapa tuh? Karena bokap gue tuh adalah bokap yang paling segarang-garangnya. Rata-rata sih orang timur tuh gitu sih, setahu gue ya. Segarang-garangnya, jadi bener-bener gue bisa Garang tuh galak loh. Galak ya, galak banget. Sampai gue dulu mau ngomong sama bokap gue aja gemeteran. Demi Allah gemeteran. Karena saking galaknya dia. Tapi kalau di luar dia baik, tapi dia ngedidik anaknya bener-bener kayak dididik militer. Walaupun dulu bokap gue ada duit, nggak pernah mau beliin anaknya langsung barang. Gue udah dilatih, malahan gue mau minta duit buku aja nih buat gue sekolah, gue mesti nangis dulu. Dia mau ngelihat gue bener-bener mau sekolah apa enggak. Jadi ketika gue bener-bener mau sekolah, dia ngelihat perjuangan gue juga. Nah dia di situ baru dia mau kasih. Di antara saudara itu yang paling dekat sama bokap siapa berarti? Yang bisa masuk sama bokap? Nggak ada, cuma mama doang. Oh, jadi emang dia berbagi tugas ya? Iya, berbagi tugas. Nyokap lu berarti yang paling dekat sama anak-anak? Iya, nyokap gue yang paling dekat. Sosok nyokap lu tuh seperti apa? Penasaran gue. Nyokap gue sosoknya adalah orang yang penyayang, tapi orang yang galak juga. Galak juga. Jadi dia bakal sayang sama anaknya kalau dia nurut gitu, Oh. sesuai gitu. Lo begini iya, mama memang dukung begini. Tapi kalau lo udah mulai keluar dari track, lo bakal dicecer abis-abisan lo buat balik lagi ke Tegas track. ya. Iya, Harus tegas. on the track lah. On the track. Jangan sampai. Sebenarnya bener sih. Kadang-kadang anak tuh suka begini ya. Sorry. Anggap, orang lu tuh kolot gitu. Ya nggak sih? Iya. Lu tuh nggak tahu, nggak update atau apa. Tapi begitu kelak kita jadi orang tua, kita akan tahu. Paham. Di posisi jadi orang tua kita akan tahu. Maksudnya adalah pengalaman hidup mereka itu yang dulunya sempat melenceng, jadi difokuskan sama dia. Larangan itu sebenarnya memfokuskan ya, memberi jalan gitu. Akhirnya yang bakalan kita rasain kapan? Ketika kita udah jadi orang tua dan ketika kita udah berhasil. Iya. Biasanya begitu. Iya, baru ngerasanya sekarang sih, karena bener-bener dulu tuh udah dilatih mandiri banget. Nggak pernah, dari dulu udah diajarin jangan pernah berharap sama orang. Kalau lo pengen sesuatu ya lo kejar sendiri. Bener. Yang pernah lo pengen ini, lo minta sama bokap nyokap lo gitu. Jadi cita-cita lo apa? Cuma lo bakal nggak dikasih gitu. Jadi cita-cita lo apa sekarang? Cita-cita gue, Menikah? cita-cita gue sekarang adalah jadi orang tajir melintir. Kalau tajir melintir tuh kudu berdagang. Iya sih, tapi lu nggak punya passion ke sana? enggak. Jadi YouTuber aja. Tapi nggak ada juga. Duitnya nggak ada. Belum ada. Belum ya. Terus? Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Dirintis dulu. Mana tahu nanti jadi kayak close the door, jadi close the Kobuzer door. ya. Ya nggak mimpi jauh-jauh lah, kayak Evan hobi makan. Tapi bener loh, semuanya tuh bisa digapai kalau kita udah berjalan. Iya. Ini orang banyak ngayalnya tapi jalan di tempat. Gimana tuh? Beda-beda sih. Ah. Kadang-kadang gini ya. Kita kadang mau memulai sesuatu itu harus dipaksa sih. Iya benar.
Dan untuk punya karakter yang menganggap kehidupan itu biasa tuh lama prosesnya. Iya. Kayak gue tuh dari kecil udah diuji. Nyokap bokap gue kayak pisah ya kan. Jadi gue biasa udah kayak membentuk diri gue sendiri tuh untuk berpikir cepat, atau gue berusaha untuk jadi orang yang cepet survive sama lingkungan baru gitu, beradaptasi. Nah itu salah satu kuncinya. Bener sih. Karena gini loh, kalau di zaman sekarang ya, kayaknya tuh buat apa sih lo sombong-sombong? Ya nggak ada sombong. Tinggi mah. hati, Iya. yang nggak mandang orang, walaupun setinggi apapun lo sih. Karena menurut gue, mau setinggi apapun lo masih tetap butuh orang, Bener. orang lain gitu. Bener nggak sih? Bener. Jadi ketika ya apalagi lo yang biasa-biasa aja sekarang gitu. Jadi kayak aduh gitu. Makanya kadang kalau ngeliat orang-orang begitu, aduh gitu. Sebenarnya juga ada faktornya loh. Iya, Bil. ada faktornya juga. Ya tadi lu bilang, lu menutup diri ya kan? Iya. Nah, karena kekecewaan tuh kadang membuat kita melihat semua orang tuh sama. Iya. Padahal Tapi- belum tentu kan. Tapi itu tergantung lagi loh, menutup dirinya seperti apa. Iya. Itu beda dengan attitude loh ya. Nah, Oh, kalau maksud menutup, lo ke iya, attitude-nya. ke attitude dong. Iya, Karena iya. kalau kita mau sukses itu, kalau bagi gue sendiri, attitude nomor 1. Sekarang Bener. lo dari rendah, apalagi gue yang dari nol. Bener. Gue butuh dong link-link dari orang-orang. Gue butuh dong support dari Pertemanan. orang, pertemanan gitu yang bisa dukung gue, jadi backup gue. Betul. Berarti gue harus menjadi pribadi yang nice person dong. Benar. Kalau gue nggak nice, siapa yang mau bantu gue? Benar. Iya, harus kayak gitu. Itu emang harus kita bentuk ya tadi dari berbagai macam pengalaman hidup. Apapun yang kita rasain ya itu kayak ngebentuk diri kita untuk lebih baik gitu. Iya. Disempurnakan lah. Iya, disempurnakan. Makanya jangan pernah Disempurnakan. puas sih sama diri sendiri gitu. Jadi menurut gue ya pesan-pesan pesan-pesan. Udah berapa menit sih? Ada menit lagi. Pesan-pesan gue buat mungkin sekarang yang lagi nonton. Gue cuman pesannya satu. Kita tuh harus punya pertama itu adalah jadi dasar diri kita itu adalah attitude kita mesti bagus gitu. Nggak perlulah kita pinter amat, nggak perlu. Karena orang pinter tapi attitude nggak bagus pun percuma. Tapi nggak semua orang tuh pinter sih kalau kata gue. Iya. Cuma sesuai bidangnya. Iya, sesuai bidangnya aja. Tapi maksud gue ya secara general aja, secara umum. Iya, gitu. iya, iya, Ya, nggak iya. menuntut dia mesti pinter banget, enggak. Benar. Yang penting lo bisa bawa diri, lo bisa survive, lo bisa ya dengan orang bisa kayak ramah tamah gitulah. Ya baru kenal langsung bisa connect lah gitu ya. Iya, gitu kan. Kayak sama gue sama lu gitu. Iya. terus. Terus juga buat ya yang lagi bingung mau ngapain gimana, gue pernah di fase yang bener-bener yang kayak nggak tahu mau ngapain, bingung mau nyari jati diri gue gimana, gue mau mulai dari apa, bingung. Nah saran gue sih ya kalau misalnya lagi di fase begitu, pelan-pelan aja ngerenung, terus lihat-lihat. Gue sering jalan-jalan naik motor sendirian, keliling-keliling, terus ngeliat orang usaha ini, usaha itu. Ngobrol. Kadang gue beli, gue tanya-tanya. Ataupun kadang gue sekedar lewat, gue lihat. Dan kadang tuh ada inspirasi muncul dari situ. Gimana kalau gue buka ini aja ya? Karena gue ada juga buka franchise bubble. Oh gitu, sekalian ngepromosiin. Bener, karena kalau prinsip gue harus nyari masukan dari mana-mana aja. Gue nggak mau nih cuman satu doang. Bener. Gue pengennya dari mana-mana gitu kan. Jadi bukan kalau satunya nggak jalan ya gue mati gitu kan, nggak mau. Jadi pengen yang dari yang lain. Jadi ketika satu nggak jalan masih ada cadangan yang lain. Oh jadi lu terencana ya. Iya. Begitu juga dengan cowok. Apabila cowok yang ini tidak baik, maka dia Iya, sudah harus menyiapkan cowok selanjutnya. Bel, thank you Cadangan. banget ya. Thank you banget udah mau hadir. Iya, sama-sama. Gue seneng banget nih bisa ngobrol sama lu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dan buat teman-teman bos, jangan lupa ya follow channel follow IG-nya Nabila apa? Nadila Hussein. Nadila Hussein ya kan, siapa tahu dari kisah Nadila itu bisa menginspirasi lu pada. Amin. Dan berharap Zalen Podcast ini bots ya. bos. Bos ini bisa melalang buana, jadi nggak malu pernah masuk di sini ya kan? Thank you ya. Iya. Bye bye. Bye-bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.